Yahoo! Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. CGP Angkatan 10. Menyala, yes! Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Putri Iman Telambanua dari SMP Negeri 5 Ulugamo. Perkenalkan, nama saya Firdaus Baru Jibua dari SD 076701 Balale. Hai, nama saya Fatul Asih dari SMP Negeri 2 Babolato. Pada hari ini kami menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, di mana ini merupakan tugas coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari coach, coaching, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Dadah. Baik, selamat siang Bu. Ya, siang Pak. Bagaimana kabarnya sampai saat ini? Sampai siang ini sehat Pak. Oke, sangat luar biasa ya, amin. Baik, Bu, sebelum kita memulai proses coaching, Ibu sudah ada persiapan? Sudah Pak, Sudah pastinya. siap. Nah, di sini nanti saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu nanti dengan si coaching nanti. Namun, sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu lebih tahu dan nanti yang menjadi acuan saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach sebagai berikut. Yang pertama adalah kemitraan, dan yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, dan Bu yang sudah memiliki ini, Bu juga harus memiliki kompetensi inti dalam seorang coach. Yang pertama, presence adalah kehadiran penuh, dan yang kedua menggunakan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, dan hal ini juga tetap menggunakan teknik rasa. Dan saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu menerapkan alur tirta. Dalam hal ini alur tirta ini tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apa Ibu sudah paham? Paham Pak. Oke, baik. Sebelum kita melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Ibu. Ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti pada coachingnya apa? Untuk kompetensi Pak, saya ingin mengembangkan nanti ada 2 kompetensi Pak. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot, di mana saya berharap dapat menggunakan teknik rasa di dalam kompetensi ini. Oke, baik, sangat luar biasa sekali Ibu menerapkannya dalam mendengarkan dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Yang kedua ini Bu, kira-kira secara spesifik mana yang lebih Ibu kembangkan di antara kedua poin ini? Mendengarkan aktif atau mengajukan pertanyaan berbobot? Saya nanti lebih cenderung ke mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Saya berharap adalah mengembangkan ini dengan menggunakan alur cerita, terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu, sangat luar biasa sekali Ibu, udah ada banyak persiapan dalam melakukan coaching. Nah Bu, silakan melaksanakan coachingnya setelah ini nanti. Saya kemudian akan observer. Ya, silakan Bu. Oh iya Pak, terima kasih. Ya, baik Pak Firdaus. Iya, Bu Selamat Putri. siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya siang ini Pak? Ya, kabarnya sehat-sehat lah Bu Putri. Oh iya, saya karena biasanya kan saya melihat Pak Firdaus ini orangnya yang kreatif, semangat gitu ya. Iya, Tapi saya melihat kayaknya Bapak Firdaus lagi ada beban nih hari ini. Iya Bu Kenapa, Putri, Karena betul sekali. iya, kurang semangat. Kenapa Pak? Apa kira-kira masalahnya gitu Pak? Ini bebannya saya ini Bu Putri. Kebetulan saya juga ditugasin di sekolah di sini Balale sama kita. Oke Pak. Lah di sana sih saya mengalami beban berat di sana, dimana di sana saya cuma satu orang pegawai negeri sipil. Iya, itulah salah satunya. Dan di sana juga Bu Putri, karena daerah pedalaman di sana, kebanyakan siswa-siswi kita masih belum mengenal atau belum tahu berbahasa Indonesia 50%. Lah itulah tantangan yang saya hadapi sekarang. Oh, makanya Pak ya. Iya. Agak terjadi beban juga sih. Iya. Itu di sini. Karena saya juga melihat masalah seperti ini menjadi beban bagi Bapak ya. Iya. Kira-kira apa harapan Bapak di pertemuan kita ini? Apa yang Bapak harapkan pada saat pertemuan ini? Ya, harapan saya
salah satunya adalah ditambahkan di situ guru, dan kemudian harapan yang kedua adalah anak-anak sekolah kita di sana 100%-nya sudah bisa berbahasa Indonesia. Oke Pak ya. Iya betul. Selama ini mungkin kan Bapak di dalam jemaah ya. Iya. Mungkin Bapak melakukan pengamatan. Iya. Kira-kira dari hasil pengamatan yang Bapak lakukan selama ini, apa sih penyebab hal itu terjadi? Seperti dari siswa kan tidak bisa membaca 50%, maksudnya tidak bisa bahasa Indonesia ya Pak ya 50%. Iya. Nah, kira-kira apa penyebabnya itu Pak dari hasil pengamatan Bapak selama ini? Penyebabnya di sana yaitu salah satunya kurangnya kecenderungan orang tua di sana. Iya Pak. Istilahnya kita kasih pelajaran pada siswanya, ya mungkin orang tua belum sempat memeriksa tugas-tugas siswanya di sana. Nah, akhirnya kita periksa besok lagi, ya sama aja belum siap, karena bisa dibilang pengontrolan orang tua di sana masih kurang. Yang lebih diutamakan orang tua di sana adalah kerja dan kerja terus. Itulah betul. Sehingga berefek sama anak-anak. Iya, berefek sama anak-anak betul. Nah, melihat kondisi seperti itu ya Pak, kira-kira kalau misalnya saya kasih skala 1 sampai 10, itu permasalahan itu masuk ke skala mana ya Pak? Kalau menurut saya permasalahan itu masuk ke skala 5 lah. Iya, skala 5. Nah, betul sih, Iya. 50%. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak ini berdasarkan pengamatan Bapak sih, apa langkah-langkah mungkin ya bisa Bapak lakukan atau solusi yang ini Bapak terapkan di permasalahan tersebut? Iya, salah satu langkah-langkah yang saya ambil nantinya mungkin rencana saya ke depan, saya mengundang orang tua siswa di mana untuk memberikan pemahaman kepada orang tua siswa bahwa bukan hanya di sekolah belajar anak-anak itu, dan juga lebih cenderung orang tua mengajari anak-anak mereka itu di rumah. Nah, itulah rencana saya nantinya, Bu Putri. Ada nggak metode lain mungkin yang ingin Bapak lakukan lagi selain rencana Bapak tadi kan? Ada nggak kira-kira cara lain gitu yang mungkin Bapak pikirkan gitu yang ingin dilaksanakan lagi? Ya, metode lain yang saya pikirkan lagi, istilahnya saya kasih tambahan les sama anak-anak itu nanti. Wow. Iya. Karena kurang limit waktunya pembelajaran dari pagi sampai siang, maka saya kasih nanti tambahan les baru buat anak-anak yang masih belum bisa berbahasa Indonesia itu. Nah, itulah metode nanti yang saya ajarkan nanti ke depannya buat anak-anak mereka di SD Balale. Wah, keren ya, Pak. Iya. Nah, metode yang mungkin Bapak lakukan itu kalau kita kasih skala gitu Pak ya, 1 sampai 10, itu kan ada beberapa langkah solusi yang Bapak lakukan gitu. Iya. Itu masuk ke skala berapa Pak? Kalau misalnya Bapak terapkan metode tadi. Ya, kalau saya terapkan nanti masuk ke skala 8 lah, Bu Putri. Wah, iya ya. Berhasil itu ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan lah berhasil. Dan juga tidak lepas dari Bapak Ibu guru di sana nantinya saling berkolaborasi. Mungkin kalau saya nggak bisa, tapi dengan motivasi Bapak dan Ibu guru dan kerja sama Bapak Ibu guru, mudah-mudahan bisa terlaksana lah, Bu Putri. Oke. Nah, di dalam pelaksanaan metode-metode Bapak tadi, katakanlah metode yang Bapak lakukan, kira-kira berapa lama Bapak butuh waktu dalam pelaksanaannya? Ya, mungkin butuh waktu sekitar 1 atau 2 bulan, Bu Putri. Ya, begitulah perencanaan saya. Butuh waktu 1 sampai 2 bulan lah pelaksanaannya di situ nanti. Setelah itu nanti saya tanya sama anak-anak itu kira-kira apa yang masih belum bisa dipahami dan yang masih belum juga bisa dimengerti kira-kira apa kendala-kendala yang mereka hadapi, sehingga nanti setelah saya menanyakan sama anak-anak itu dan mungkin tahulah solusinya nanti begini dan seterusnya.
Oke Pak, ya, betul sekali. Di dalam pelaksanaan itu mungkin Bapak punya komitmen gitu ya dalam pelaksanaannya. Kira-kira apa komitmen Bapak gitu di dalam pelaksanaan? Apa yang menjadi komitmen Bapak agar metode, rencana atau rancangan Bapak itu bisa tercapai di Kementerian? Iya, komitmen saya di situ adalah salah satunya di situ Bu Putri adalah ingin memajukan sekolah kita di sana. Dan juga komitmen saya di situ adalah supaya anak-anak itu bisa berbahasa Indonesia 100% dan juga bisa bersaing dengan SD-SD kita yang ada di Jalan Besar. Itulah komitmen saya. Karena di sana namanya daerah pelosok atau ketertinggalan, mudah-mudahan yang desanya ketertinggalan tapi siswanya nanti enggak ketertinggalan. Iya betul Pak. Biar desanya yang tertinggal, anaknya tetap maju. Iya, Gitu Pak. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan nanti ke depan? Dukungan yang saya butuhkan nanti ke depan adalah tidak terlepas dari Bapak dan Ibu guru, orang tua, komite, dan lingkungan sekitar di situ Bu Putri. Ya, betul sih. Ya, Pak ya. Nah, mungkin Pak Firdaus kira-kira ada lagi yang ingin Bapak sampaikan mungkin di waktu bercerita ini? Ya, ada lagi Bu Putri. Kebetulan di sana kan kelistrikannya nggak ada, jaringan internetnya juga tidak ada sama sekali. Maka dalam hal itu, dalam segi media-media pembelajaran yang kita terapkan di sana tidak bisa kita terapkan, di mana dalam model kurikulum Merdeka ini adalah berkaitan semua dengan yang berbasis internet. Dan cara solusi saya nanti itu adalah mendownload hasil pembelajaran di situ, baru nanti saya terapkan melalui laptop. Karena contohnya kalau kita beli Infokus di sana nggak bisa terjangkau karena arus listriknya tidak ada. Terpaksa satu persatu nanti saya perlihatkan, saya suruh anak-anak di situ untuk melihat laptop sebagai media pembelajarannya. Itulah Bu Putri. Jadi Pak, foto itu nih. Skip ya. Dipotong nanti, skip dulu, saya lanjut. Dipotong nanti Pak. Oh, apa kan dia? Gimana Pak Firdaus? Ada lagi yang ingin disampaikan gitu Pak? Oh, kira-kira Bu Putri nggak ada lagi lah. Oh nggak ada ya? Iya, mungkin kalau ada nanti ke depannya, ya mungkin kita bercerita lain selanjutnya. Boleh Pak, boleh, dengan senang hati saya akan selalu menjadi pendengar. Iya, Putri. Nah, ini mungkin sesi tadi percakapan kita yang Pak perbincangan hari ini dari awal tadi sampai berakhir saya melihat itu ternyata udah hampir 20 menit juga kita melewati perbincangan. Ya, perasaan Bapak gitu dari perbincangan ini hari ini? Ya, perasaan saya setelah kita mengadakan pembicaraan ini, saya merasa lega Bu Putri. Sehingga saya sendiri bisa menemukan solusinya. Mungkin kalau tidak ada pembicaraan kita ini, mungkin saya tidak bisa menemukan solusi dalam diri saya sendiri Bu Putri. Oke Pak Firdaus, sekian selamat siang untuk hari ini Pak. Selamat siang Bu Putri. Oke Pak. Baik Bu Putri, Ya Pak. saya sudah mengamati proses percakapan tadi dengan coach tadi. Namun ada beberapa catatan. Nah, sebelum saya mau bacakan catatan itu, ada beberapa yang akan saya sampaikan. Pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan coaching? Kira-kira indikatornya apa Bu? Oke, yang saya lakukan juga dari coaching, indikatornya Pak, saya lihat adalah yang pertama adalah ketika saya bisa mendengarkan aktif. Itu ketika saya mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching, dan itu saya merasa sudah berhasil di dalam melaksanakan itu, walaupun nanti ada beberapa kelemahan.
Iya, berarti ya Ibu sudah dapatkan tujuannya daripada coach itu ya. Kemudian yang kedua ini kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan ke depan nanti? Saya ingin mengembangkan lagi kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bapak. Oke, baik Bu. Baik Bu, semua sudah ada bagus dan silakan dikembangkan di kemudian hari lagi. Sampai jumpa lagi Bu. Iya, Pak. Selamat siang Bu. Siapa? Oke, baik. Udah